Tidak, mereka tidak pergi. Mereka ada di sana. Ayah, mama, bule, Pak Le, Sarah, dan kakeknya. Mereka menari jatilan di tengah pertunjukan, persis di tempat yang tadinya pohon besar. Mata mereka tertutup. Bayu merasakan kehampaan yang amat sangat. Dia kehilangan mereka semua. Di sisi punggung pertunjukan, perempuan itu, perempuan yang ditemuinya di rumah Mbak Suroso. Perempuan yang berjalan di dinding. Perempuan berbaju merah itu duduk bersila sambil menembang. Dia bersimpuh di sisi dua orang lain yang sedang berdiri. Bayu tak bisa melihat mereka berdua. Sosok mereka serupa tertutup kabut, nanar oleh temaramnya cahaya pertunjukan jatilan yang ganjil itu. Dan ketika itu Bayu mendengar Opa Simon. "Jalan Bayu, jalan. Ini belum yang terberat." Dan nyatanya Sarah masih menggenggam tangannya dengan ketakutan. Tangan Sarah sedemikian dingin hingga Bayu tak bisa merasakannya. Bayu melihat berkeliling orang-orang itu masih di belakangnya. Lalu apa yang dilihatnya? Musik apa yang didengarnya? "Sarah." Bayu mendekati adiknya. "Kamu masih dengar suaranya?" Sarah mengangguk. "Mas Bayu lihat apa?" Bayu menggeleng dan suara Pak Simon. "Jalan kalian berdua, jalan." Bayu terus berjalan. Tangan Sarah dipegangnya dengan erat. Sarah balas memegang tangan kakaknya. Demikian keras hingga keduanya merasakan sakit oleh remasan masing-masing. Namun rasa hampa dan kehilangan yang baru saja dia rasakan barusan membuatnya tak ingin kehilangan adik satu-satunya itu. Penglihatan yang baru saja didapatkannya menyadarkan pada ketakutan besar yang dia rasakan. Mengingatkannya bahwa ada sebuah kengerian yang jauh lebih ngeri dari segala teror dan ketakutan oleh makhluk halus, setan atau sebangsanya. Ketakutan itu adalah kehilangan orang-orang terkasihnya, keluarganya, ketika mereka tidak ada menari bersama tarian pertunjukan gaib itu, meninggalkan Bayu sendirian tak berteman. Tiba-tiba semuanya mendadak hampa. Ada kosong yang tak mampu terisi apapun, tak akan terbayar dengan harga berapapun. Bukankah di es setiap hari Bayu dan Sarah bertengkar? Bertemu pun hanya sebatas waktu yang terulang. Namun ketika bayang-bayang kepergian itu menyeruak, Bayu tak rela. Dia rela sakit dan menderita demi merasakan pertengkaran-pertengkaran kecil mereka, demi melihat canda tengil adiknya yang kurang ajar, demi melihat gadis yang bertumbuh dewasa dan tak berhenti ngomel-ngomel itu tersenyum atau menangis. Inikah yang membuat ayahnya rela meninggalkan kerja demi dirinya, membayar harga mahal untuk kebutuhan ruatan dan wayang tanpa berhitung, membuat mamanya rela meninggalkan segala gengsi untuk bersatu bersama orang-orang baru yang dikenalnya, meninggalkan ruang nyamannya di rumah dan melebur bersama warga, membuat adiknya yang antipati pada klinik menyediakan diri untuk mengikuti ruatan Murokolo yang asing baginya. Demikian juga Pak Le dan bulenya, kakeknya. Mereka melakukannya demi Bayu, demi kesehatannya, demi menemukan sehat dan beraktivitas seperti biasa. Mereka mencintainya. Perasaan hangat itu meruap dalam diri Bayu, merasa bahwa dirinya dikasihi, merasa bahwa jika dia melihat lebih dekat, lebih banyak alasan untuk hidup dan sehat daripada menghabiskan hidupnya dengan kesia-siaan. Bahkan ketika hidup ini penuh lara dan bencana, itu masih lebih bernilai daripada kematian. Hidup kesempatan untuk mencintai dan merasakan sungguh-sungguh dicintai. Dia selama ini merasa tidak terlalu diperhatikan oleh banyak orang. Merasa bahwa dia adalah anak muda biasa saja. Namun nyatanya dia ada di tengah kehidupan sebagai yang istimewa. Sebejat dan serusak apapun dia berharga. Apa yang ada di depannya tak nampak lagi.
Walau tabuhan gamelan jatilan masih membayang lamat-lamat seperti tertiup angin, suara Sarah yang menggigil di sebelahnya. "Mas Bayu, benarkah kalau suaranya jauh berarti mereka dekat?" "Mungkin, aku tidak tahu." "Mas melihat mereka di mana?" "Di depan kita, di pohon besar itu." Pohon itu adalah lapangan besar mereka. Mereka menggelar pertunjukan jatilan di sana. Sarah mendekatkan dirinya kepada Bayu. Bayu merangkul adiknya di bahunya. Dan tidak disangkanya ayah dan mama sudah di belakang mereka, mendekap mereka berdua dengan jemari yang sama-sama dinginnya. "Sarah," Bayu berujar lirih, "kamu percaya?" Sarah mengangguk dan mengamit lengan kakeknya. Obor-obor tak juga berkenan menyala. Udara dingin dan rimbun pepohonan hutan menjadikan suasana sekitar mereka serupa malam. Bocah-bocah ganong berhenti menari. Demikian juga para bocah pemukul kenong. Mereka menjadi keluh mendengar suara jatilan di luar pemikiran mereka. Suara gemerisik takut warga desa yang ikut menyerta mereka terdengar di belakang. Namun suara paling lantang adalah gelepak sayap ayam hitam yang mereka bawa. Masih tersisa 2 ekor ayam hitam, dan keduanya seperti tak rela dikorbankan. Mereka membelot ingin melepaskan diri. Tak ada yang rela dikorbankan bahkan seekor ayam. Mengapa nyawa harus membayar nyawa yang lain? Siapakah yang menentukan aturan yang sedemikian tragis? Seolah nyawa tak lebih dari alat tukar menukar saja. Dan yang terlemah selalu dikorbankan untuk yang terkuat. Mengapa banyak orang merasa yang demikian perihal wajar saja? Bahkan dengan bangga menyebutnya sebagai aturan. Kelepak sayap mereka semakin derap begitu mereka semakin dekat dengan pohon besar di depan mereka. Para pemegang ayam berupaya untuk memegang ayam itu lebih keras. Kekuatan mereka jelas lebih kuat. Ayam-ayam itu terpaksa senyap. Seseorang memegang mulut mereka, seorang lain memegang leher dan patuk mereka. Bergerak pun mereka tak mungkin. Basuroso menunjukkan sembahnya ke pohon yang ada di depan mereka. Menyatakan, "Kula nuwun." Lalu merapalkan sebuah mantra dalam bahasa yang tak lagi dikenal. Jelas bukan bahasa Jawa, karena Bayu sedikit banyak masih mengerti bahasa Jawa, sekalipun kerama Inggil. Bahasa yang halus meskipun Bayu tak mampu berbicara dengan bahasa itu. "Bahasa apa itu ya?" Bayu bertanya kepada ayahnya, yang menyahut justru kakeknya yang sudah berada di sebelah kirinya bersanding dengan Pak Simon. "Bahasa Kawi, bahasa Jawa Purba." "Ini benar-benar akan diteruskan Pak Taji?" tanya Pak Simon lirih. Ternyata pria yang menenangkannya dan menyuruhnya untuk terus berjalan itu pun menampakkan raut yang kalut. Bayu melihat berkeliling setiap mata pria dan perempuan yang bersamanya menampakkan kecemasan serupa. "Ini laku yang harus dilakukan, Dek," jawab kakeknya kepada Pak Simon yang agak tak terima dengan jawaban pria yang dianggapnya kakaknya sendiri itu. Di pohon itu Bayu dan Sarah diminta untuk maju ke depan. Basuroso mengalungkan 2 untai melati, masing-masing seuntai dengan air kendi yang masih ada. Mereka berdua disiram dan dirapal mantra, dan Bayu mendengar suara tertawa mengejek. Bayu melihat berkeliling, jelas tidak ada di antara perempuan yang menyertainya yang akan tertawa dalam situasi demikian. Hingga Bayu melihat di kaki kirinya tak begitu jelas. Hanya nampak serupa bayangan yang lamat-lamat perempuan berbaju merah. Perempuan itu tak nampak utuh, hanya serupa pendar yang binari. Tipis serupa kabut. Perempuan yang dijumpainya di kamar Basuroso. Perempuan itu tertawa kepada Basuroso seolah mengejeknya. Posisinya persis di betis Bayu, seperti bersandar ke kaki kirinya.
Bayu berusaha untuk tidak bereaksi. Dia berusaha untuk tetap tenang sekalipun jantungnya berdegup tidak karuan. Namun tetap saja, rasa ingin tahunya membuatnya melirik ke bawah. Dan dilihatnya perempuan itu melihat ke arahnya tersenyum. Senyum yang sama seperti yang dilihatnya di kamar Mbak Suroso. Tangan kanan perempuan itu diangkat dan diarahkan ke betis belakang kaki kiri Bayu. Perempuan itu mengelus-elus betisnya. Bayu merasakan sekalipun dia bercelana panjang, jari-jarinya yang dingin menembus sampai ke tulang. Bayu bergelinjang kalut. Dia melihat berkeliling dan tak ada yang menyadari kehadiran si perempuan selain Bayu. Lalu nyanyiannya, suara sinden yang sedari tadi didengarkan di udara. Dan kali ini semua orang yang beserta Bayu mendengarkan lantunan suara perempuan itu. Hanya beberapa kata yang didengar Bayu. Salinan di bawah ini mungkin tak persis. Muliho, angger mulih kartoning sinuwun. Noto bolo wukir sinuwun. Nganti doton bali kepati janji. Semua orang segera mengerubungi Bayu. Banyak yang bergegas memegangi tubuhnya. Nyanyian itu jelas nyanyian mengundang pulang. Mamanya menangis seketika, meraung-raung sambil memegangi anak lelakinya tersebut. Melihat mamanya menangis, Sarah ikut menangis luar biasa. Yang lain membentuk pagar di sekeliling mereka dengan saling berdekatan satu dengan yang lain. Yang dirasakan oleh Bayu justru tubuhnya memanas luar biasa. Dadanya kembali sesak tidak terkira. Rasa sakit ini berbeda dari biasanya. Karena panas ini tak seperti berasal dari kulitnya tetapi dari dalam tubuhnya. Seperti ada yang mencengkram organ-organ tubuhnya dari dalam. Napasnya tersengal-sengal tidak tertahankan. Hentikan ini semua. Hentikan, teriak Pak Simon. Ini sudah kebacut. Mbak Suroso yang menjadi sasaran perkataan Pak Simon justru terlihat kebingungan. Di wajahnya yang tadi paling tenang justru sekarang nampak ikut bimbang. Kulo sampun latih ruat merwokolo kaping-kaping Pak Simon. Nanging boten nate ngantos kados meketen. Matemas sedaya tata cara papan uba rapenipun sami kalian dinten punika. Nanging boten nate ngalami kados mekaten. Dalam sesak napasnya yang semakin hebat, Bayu bisa melihat beberapa bandar cahaya yang lain. Barisan-barisan yang mengelilinginya seperti para prajurit yang berjajar mengelilingi tanah lapang. Bayu dan rombongannya ada persis di tengah tanah lapang, di sebuah pelataran pagelaran. Beberapa penari perempuan dan laki-laki berdiri di depan barisan itu. Menaiki kuda lumping mereka diam menyaksikan saja. Tidak menari, menyaksikan Bayu beserta rombongannya, namun bayang-bayang itu seketika pudar kembali, bersalin rupa kembali menjadi hutan dan mereka berada di hadapan pohon besar tersebut. Rangkaiannya tidak boleh putus atau merwokolonya akan gagal, teriak kakek Bayu. Dia lalu berteriak kepada Mbak Suroso. Cepat selesaikan, setelah itu kita pergi dari sini. Mbak Suroso yang kali itu justru nampak gemetaran melihat kepada Bayu dan bergantian kepada kakeknya. Cepat atau laku ritualnya putus. Mbak Suroso menyelesaikan ritual itu dan meletakkan sebuah sesaji di depan pohon besar itu. Dia berusaha untuk menyalakan hiu tetapi tak bisa menyala karena udara yang semakin lembab. Bayu kembali melihat semuanya. Para prajurit itu masih berdiri mengelilingi mereka dalam barisan segi empat. Perempuan berbaju merah itu menjauh dari rombongannya, dan dua orang yang wajahnya seperti tertutup kabut yang berganti maju. Mereka berjalan seperti tak menapak, melayang di atas tanah. Perempuan berbaju merah itu kembali duduk. Senyum di bibirnya menghilang. Dia menunduk. Namun dua sosok yang tertutup kabut itu semakin mendekat dan jelas mengarah kepada Bayu.
Bayu menggigil ketakutan, sedang di dadanya justru panas membakar seperti diremas-remas. Semakin dekat dua sosok itu mendekat, semakin sesak dan panas di dalam dadanya membuncah. Beberapa orang berusaha memegangnya, tapi Bayu justru melepaskan dirinya bukan karena ada yang melemparnya, tapi karena sakit di dalam dadanya yang tidak karuan. Orang-orang pasti menduga Bayu kesurupan karena Bayu berguling-guling di tanah dan mengerang-erang. Namun tidak, Bayu jelas-jelas sadar dia berguling di tanah dan mengerang karena dia semakin tak bisa bernapas dan panas dalam dirinya semakin nyala. Bayu berusaha menghindar dari dua sosok yang mendekatinya, bergerak semakin menjauh. Rombongan Bayu berusaha untuk menghentikan Bayu. Bayu merasa kesal karena mereka salah mengerti maksudnya. Basuroso masih berusaha untuk menyalakan hiu sesajinya. Kakek berusaha membantunya, namun hiu itu tak terbakar-bakar juga. Sedang kedua sosok itu terus-menerus mendekat kepada Bayu. Bayu merasa bahwa orang-orang semakin bodoh. Mereka berusaha menahan Bayu. Bayu sangat marah. Mengapa tidak ada di antara mereka yang bisa melihat dua sosok itu? Bahkan Basuroso yang selama ini memiliki penglihatan pada hal-hal semacam itu justru nampak seperti orang yang sama bingungnya. Bayu ingin berteriak, namun seperti ada tangan yang menahan bibirnya. Tangan yang membungkam bibirnya dan menarik wajahnya ke samping supaya tidak bisa berkata apapun. Sedangkan yang dilihat oleh banyak orang itu adalah Bayu yang perot. Wajahnya miring-miring, suara yang terdengar hanyalah geraman Bayu dan suara tangisan Mama dan Sarah. Kali ini dia mendengar beberapa perempuan ikut menangis juga. Buleknya salah satunya. Buleknya bahkan berteriak-teriak, "Jangan ponakanku, aku saja, aku saja." Namun sosok itu semakin mendekat dan hiu itu tak segera menyala. Kali ini bendar-bendar yang serupa para tentara itu mengetuk-ngetukkan tombak mereka ke tanah, membentuk suara rampak brak, brak, brak bersama-sama. Lalu terdengar trompet, jatilan entah dari mana. Lalu bunyi gamelan yang lain, para penari jatilan yang sedari tadi diam tiba-tiba menari berkeliling menggelempar-gelempar kuda bambu yang mereka tunggangi dengan semangat. Pak Simon mengambil inisiatif menumpahkan air bunga dari kendi kepada Bayu, menyiram Bayu dengan air itu. Tak terjadi apapun. Yang terjadi adalah Bayu yang semakin marah karena Pak Simon pun agaknya menganggap Bayu sama-sama kerasukan. Bayu tidak kerasukan. Dia sedang kesakitan yang amat sangat. Dua sosok itu terus mendekat dan suara pangkal tombak para prajurit terdengar semakin derap. Brak, brak, brak. Dalam tarian jatilan yang semakin rampak. Tidak bisa menyala hionya. Kita tinggal saja. Kita jalan terus. Angkat Bayu. Maka para pria yang mengelilingi Bayu menenangkan Bayu yang dianggapnya kesurupan. Mengangkat Bayu, kedua ayam hitam terlepas dan berlari ke tengah hutan. Anak-anak kecil bergerombol ketakutan di dekat pepohonan, dirangkul oleh dua orang perempuan yang sama-sama menangis. Tubuh Bayu diangkut dan dibawa lari. Semuanya berlari menerabas pohon besar itu. Mereka tunggang langgang. Mereka terus berlari ketika dua sosok yang dilihat Bayu itu berhenti di tempat. Demikian juga para prajurit dan penari. Mereka mematung hanya melihat kepada Bayu dari kejauhan. Semakin jauh mereka berlari meninggalkan pohon itu, semakin bendar makhluk-makhluk itu menghilang. Hanya menyisakan hutan yang hening sama sekali sepi. Hanya suara orang-orang yang menggotong Bayu, perempuan, dan kali itu juga pria yang menangis tidak karuan sesegukan sambil terbirit-birit. Dan Bayu pun merasakan semua pelan-pelan mereda. Sakit dan panas di dadanya menyirna. Mulutnya seperti terlepas dari belenggu yang mengekangnya. Perlahan-lahan kekuatannya kembali. Dia berusaha melepaskan diri dari orang-orang yang menggotongnya. Tapi kelihatan Bayu mungkin dianggap yang menyusupi Bayu sedang meronta. Maka orang-orang itu semakin menguatkan genggaman Bayu. Bayu dibiting oleh beberapa warga desa itu. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Lepas! Tak
ada yang mau melepasnya. Mereka berlari semakin kencang, sekencang-kencang cengkeraman mereka ke tubuh Bayu. Di belakang, Bayu bisa melihat Sarah yang terpontang-panting mengikuti lari para pria itu. Dia terus menangis sambil meneriakkan nama kakaknya. "Mas Bayu! Mas Bayu!" Sesampainya di gapura desa, genggaman orang-orang kepada Bayu melemas. Mereka jelas kelelahan. Napas para pria itu ngos-ngosan karena harus berlari sambil membawa Bayu. Kesempatan bagi Bayu untuk memuntir dirinya. Dia terlepas dari genggaman para pria itu dan terjatuh tepat di punggungnya. Orang-orang itu hendak kembali mengangkat Bayu ketika Bayu membuka kedua tangannya ke depan, menghalau orang-orang itu untuk maju dengan napas yang tak beraturan. Bayu berteriak, "Goblok! Goblok semuanya! Apa dipikir saya kesurupan?" Orang-orang saling melihat dengan kebingungan. Mereka bingung memutuskan apakah ini Bayu atau roh hutan yang masuk ke dalam tubuhnya. "Saya gak apa-apa. Dari tadi saya itu gak apa-apa." Mama dan ayah mendekati Bayu, merangkul anaknya dengan air mata yang terus meleleh. Bayu baru menyadari mata ayahnya yang sembab membengkak. Sarah ikut memeluk mereka bertiga sambil tetap meneriakan, "Mas Bayu! Mas Bayu!" Dalam hatinya, Bayu merasa geram luar biasa. Tak ada orang-orang itu yang memahaminya. Kakek segera menengahi, Sudah. Jangan bertengkar di sini. Orang-orang sudah ramai. Kita rampungkan di rumah." Perjalanan ritual keliling desa dan tanam sesaji itu dilakukan mengitari desa melalui sisi hutan. Perjalanan dilakukan ke atas masuk ke hutan Tegalan, lalu keluar jalan Tegalan menuju Dua Punden. Dari sana mereka berjalan menuju pohon di tengah hutan. Pohon terbesar dan tertua yang terletak lereng bukit. Seharusnya perjalanan dilanjutkan ke tempat selanjutnya, ke sebuah danau kawah yang terletak beberapa kilometer dari sana. Tempat itu yang sebenarnya menjadi pusat tanam sajen dalam ritual apapun, termasuk ruatan Murwokolo. Dari sana perjalanan turun menyisiri lereng sampai ke gapura desa yang ada di bawah. Tapi mereka tadi tidak bisa melanjutkan ke tempat keempat, karena di pohon besar itu mereka justru harus mengambil jalan pintas akibat salah paham Bayu kesurupan tersebut. Jelas mereka tidak bisa berbantah di gapura desa, karena pengunjung tontonan memang sudah ramai di sekitar lapangan. Para penjual sudah memenuhi seisi jalan. Suasana di dekat lapangan sudah serupa pasar tumpah. Lampu-lampu dari lapak-lapak para penjual itu menyorot ke segala arah, menjadikan desa yang biasanya sepi menjadi hidup berdaya-daya. Anak-anak kecil sudah berlarian ke segala penjuru. Orang-orang yang andok makan di tenda-tenda bakso dadakan sudah antri menunggu dilayani. Beberapa dari mereka adalah orang-orang baru yang bekerja di hutan. Sama-sama ramai baik yang di dalam hutan maupun yang di tengah lapangan, namun keramaian yang sama sekali berbeda. Di tengah hutan keramaian yang menegangkan, sedangkan di lapangan itu keramaian yang melegakan. Kelir sudah terpasang wayang utuh. Belencong sudah dinyalakan, tempat duduk sudah ditata di depan dan di belakang. Umpak untuk ruatan pun sudah disinari cahaya dari lampu kuning mengarah pada dua tempat duduk yang akan menjadi tempat untuk Bayu dan Sarah. Ketika rombongan Bayu datang, beberapa orang yang berada di sekitar gapura berjalan hendak ke lapangan. Melihat ke arah rombongan, keliling desa memang sempat kaget dan bertanya-tanya, kenapa Bayu digotong dan marah-marah. Untung kakek segera menenangkan rombongan dan membawa ke rumahnya. Namun bisa diduga, cerita semacam itu akan cepat menyebar, bahkan ketika ditutupi. Anak-anak dari rombongan yang tadi membawa kenong, bokor atau menarikan ganongan dilepas disilakan bermain bebas kembali. Tapi dapat dipastikan, mereka pasti akan bercerita kepada orang tua mereka atau kawan-kawan mereka perkara yang terjadi di tengah hutan. Manten ruatannya kesurupan. Dan melihat Bayu yang mengeram-eram dan berguling-guling, anak-anak itu pasti akan mengatakan bahwa Bayu kesurupan roh macan atau kera. Cerita yang segera dapat diduga.
Dan apa yang lebih mudah menyebar daripada gosip di tengah desa? Cerita tentang setan dan kesurupan. Cerita-cerita semacam itu tak perlu dipercaya. Cukup didengarkan dan dinikmati, lalu diceritakan kembali. Kadang dengan versi yang bertambah atau berkurang. Bumbu selalu menjadikan sebuah cerita lebih dahsyat daripada yang sebenar-benarnya terjadi. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa gimana? Kamu tadi ngerang-ngerang di hutan gitu kok. Tukas ayah kepada Bayu. Aku itu... Bayu rasanya masih kesal hingga masih sulit berbicara. Sudahlah ya, yang penting Bayu kan sudah baik lagi. Mamanya memegang papanya. Keduanya nampak rapuh dan lesu. Mama tidak bersinar seperti biasanya. Orang-orang dewasa yang ikut mengantarkan bersama rombongan duduk bersila sekenanya di lantai ruang tamu. Beberapa pria masih merokok di luar. Mereka jelas masih terkejut dengan peristiwa yang baru saja mereka alami. Semuanya seperti melepas kengerian yang masih melekat di punggung benak mereka. Daerah gunung ini dulu, kakeknya berbicara pelan. Kalau menurut cerita buyutmu pada waktu dibuka adalah daerah Wingit, alas kung lewang lewung, jalmo moro jalmo mati. Semua orang menatap kepada kakeknya. Kakeknya menyalakan rokok kreteknya, terlihat tangannya masih bergetar. Di tengah muramnya kali itu mamanya tak berkomentar apapun. Biasanya jika ada orang yang mulai merokok di dekat Bayu, Mama akan langsung ngomel. Tapi nampaknya mereka semua sudah kelelahan untuk saling mengomentari satu dengan yang lain. Tidak ada yang berani membuka hutan sampai di tempat yang kita lewati tadi, karena katanya ada penjaganya, Nyai Cempokorani. Mendengar nama itu disebutkan, beberapa penduduk desa yang ada di situ tersikap. Menurut hikayat, Nyai Cempokorani adalah yang menunggu pohon besar itu, dan yang pohon sekaligus penjaga hutan kawasan P. Kamu tahu cerita Pangeran Diponegoro, Sarah? Tanya kakeknya.